Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa awal. Di sini saya Anissa Ramadina Solihah dengan NIM 525 sebagai moderator. Yang mana di sini anggota kelompok kami yakni Pastika Agung, lalu Eneng Nabila dan Ilma Aliyah. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang batasan usia dewasa awal. Nah, batasan usia seperti apa sih yang disebut dengan usia dewasa awal? Nah, kalau pada rentang umurnya, dewasa awal itu adalah orang-orang yang berada pada rentang usia 18 hingga 40 tahun. Tapi di dalam dewasa awal ini ada juga yang disebut masa beranjak dewasa atau emerging adulthood. Terjadi dari usia 18 tahun hingga 25 tahun. Ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi. Lalu di sini saya akan juga menjelaskan tentang 5 ciri orang yang beranjak dewasa menurut Jeffrey Arnett yang dikeluarkan pada jurnalnya pada tahun 2006. Ciri yang pertama adalah eksplorasi identitas. Di jurnalnya ini disebutkan bahwa beranjak dewasa adalah masa di mana di dalam diri sebagian besar individu terjadi perubahan penting yang menyangkut identitas. Dan inilah yang disebut dengan eksplorasi identitas. Lalu ciri yang kedua adalah ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini lebih kepada relasi romantis, pendidikan, dan juga pekerjaan. Lalu yang ketiga, cirinya adalah self-focus. Yang mana menurut Arnett ini, individu yang berada di masa beranjak dewasa itu cenderung terfokus pada dirinya sendiri. Dalam arti mereka itu kurang terlibat dalam kewajiban sosial dan melakukan tugas serta berkomitmen terhadap orang lain. Orang yang beranjak dewasa ini lebih cenderung memiliki otonom yang besar terhadap pengaturan dirinya sendiri, atau bahasa simpelnya adalah susah diatur. Lalu ciri yang keempat adalah feeling in between. Jadi ini adalah perasaan yang timbul, yakni perasaan di mana dia itu bingung antara dia ini masih remaja atau sebenarnya sudah dewasa. Nah, ini tuh sebenarnya dia masih berada di masa beranjak dewasa. Lalu ciri yang kelima adalah usia dengan berbagai kemungkinan, yang mana di usia ini adalah masa di mana dia bisa melakukan sesuatu, bisa merubah dirinya menjadi ke arah yang lebih positif. Lalu kriteria dewasa. Ada 3 kriteria yang merujuk pada status kedewasaan. Yang pertama adalah kemandirian ekonomi, yang kedua bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya sendiri, lalu yang ketiga bisa membuat keputusan sendiri. Nah, kriteria dewasa ini cenderung berasal dari penduduk Amerika, yang mana kriteria ini tentu berbeda dari negara di luar Amerika itu. Lalu ada ciri-ciri perkembangan pada dewasa awal, yakni usia reproduktif, usia banyak masalah, usia tegang dalam emosi, dan juga usia di mana untuk memantapkan letak dan kebutuhan nilai hidup. Materi selanjutnya ini akan dibahas oleh Ilma. Untuk Ilma. Terima kasih Anissa. Dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru. Masa dewasa awal adalah kelanjutan dari masa remaja. Nah, berikut ini adalah tugas perkembangan pada masa dewasa awal menurut Hartwell 2019. Yang pertama adalah memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup bersama dengan suami atau istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam berkeluarga atau hidup berkeluarga. Yang keempat, mengelola rumah tangga. Yang kelima, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Yang keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya,
Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sosial pada masa dewasa awal. Dan faktor tersebut akan diuraikan yang dapat mempengaruhi partisipasi sosial pada dewasa awal, yaitu yang pertama adalah mobilitas sosial. Yang memiliki keinginan, orang dewasa biasanya memiliki keinginan untuk meningkatkan status sosialnya, cenderung akan giat untuk mengikuti organisasi-organisasi masyarakat yang dapat membantu untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua adalah status sosioekonomi. Dengan status sosioekonomi yang baik, orang dewasa cenderung dapat berperan dalam berbagai kegiatan sosial, baik itu untuk orang dewasa yang telah menikah maupun yang belum menikah. Selanjutnya adalah umur kematangan seksual. Pada pria yang lebih cepat dewasa lebih aktif dalam kegiatan masyarakat dibanding dengan pria yang terlambat dewasa. Sedangkan pada wanita yang cepat dewasa dapat tetap Sedangkan pada wanita yang cepat dewasa dapat tetap aktif di bidang sosialnya apabila memungkinkan. Selanjutnya adalah lamanya tinggal dalam suatu kelompok masyarakat. Banyak pula orang dewasa yang pindah dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya untuk dapat menemukan teman baru melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau organisasi masyarakat. Kemudian, kelas sosial. Nah, kelas sosial orang dewasa ini yang memiliki kelas sosial yang lebih tinggi dan menengah sering aktif dalam berbagai organisasi masyarakat dibandingkan dengan kelas sosial yang lebih rendah. Kemudian, urutan kelahiran. Anak pertama biasanya sering memiliki perasaan tidak aman, dan setelah dewasa cenderung menjadi pengikut dan lebih aktif kegiatan-kegiatan masyarakat dibanding anak yang lahir belakangan. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Jika pria yang telah menikah lebih aktif berkecimpung dalam organisasi masyarakat dibanding saat mereka lajang. Berbeda halnya dengan wanita yang justru lebih aktif saat mereka masih lajang dan belum berumah tangga. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh pada orang dewasa. Lingkungan perkotaan dan pedesaan membawa dampak bagi orang dewasa. Contohnya, bila orang dewasa yang hidup di kota cenderung memusatkan sesuatu pada keluarga dan sanak saudara. Sedangkan orang dewasa yang hidup di desa, mereka antar tetangga dan pamangan. Selanjutnya adalah isu terkait dengan perkembangan. Selanjutnya adalah terjadi puncak pada usia 19 hingga 26 tahun. Namun, pada akhir dewasa awal mulai nampak penurunan performa fisik. Angka kematian individu ketika beranjak dewasa 2 kali lebih besar daripada remaja. Dan sebagian besarnya adalah laki-laki. Nah, orang dewasa awal itu biasanya tahu cara mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan, namun seringkali tidak menerapkannya pada diri sendiri. Kemudian, sebagian besar kebiasaan yang merugikan kesehatan terbentuk pada masa remaja semakin melekat pada saat mereka beranjak dewasa, dengan kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kepuasan hidup. Berikut ini adalah isu yang sering dihadapi orang dewasa awal terkait pola makan dan berat tubuh. Obesitas adalah masalah kesehatan yang serius dan banyak melanda individu, berkaitan dengan meningkatnya resiko terserang penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler, serta berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, faktor yang mempengaruhi obesitas, yaitu yang pertama ada hereditas atau genetik, yang kedua ada leptin, protein yang dapat menimbulkan rasa kenyang, yang ketiga ada set point atau jumlah lemak dalam tubuh, yang terakhir adalah faktor lingkungan. Biasanya orang dewasa awal itu kebanyakan diet tidak bertahan hingga jangka panjang, namun ada juga yang berhasil sampai jangka panjang karena dibarengi dengan lakukan kegiatan olahraga. Next. Nah, olahraga yang dilakukan secara teratur dapat memberi keuntungan fisik maupun psikologis. Jadi fisiknya terlihat lebih bugar dan psikisnya menjadi lebih bahagia dan senang. Next. Kemudian
Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nabila. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang penyalahgunaan obat. Nah, mabuk-mabukan itu dapat menyebabkan mahasiswa bolos kuliah, bermasalah dengan polisi, dan melakukan hubungan seks tanpa pelindung. Yang kedua, perilaku mabuk-mabukan mencapai puncaknya pada usia sekitar 21 sampai 22 tahun, kemudian menurun pada rentang usia 20-an. Ketiga, alkoholisme adalah suatu gangguan konsumsi minuman berkadar alkohol yang bersifat jangka panjang, berulang, tidak terkontrol, kompulsif, dan berlebihan sehingga mengganggu kesehatan dan relasi sosial individu. Pengetahuan tentang perkembangan dan kesehatan seksual. Aktivitas seksual ketika beranjak dewasa meliputi yang pertama, masa beranjak dewasa adalah waktu ketika kebanyakan individu secara aktif seksual dan akan menikah. Dan yang kedua, orang dalam masa beranjak dewasa melakukan hubungan seks dengan lebih banyak orang dibanding orang dewasa muda. Tapi, frekuensi mereka berhubungan seks lebih jarang. Yang ketiga, seks bebas lebih lazim ketika beranjak dewasa daripada masa muda. Nah, orientasi seksual dan perilaku, preferensinya seksual individu, preferensi seksual individu kemungkinan besar adalah hasil dari kombinasi faktor genetis, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Baik, next. Nah, infeksi yang ditularkan secara seksual atau disebut dengan sexually transmitted infection atau STIs terjadi lewat kontak seksual baik melalui seks hubungan intim, genital oral maupun seks anal genital. Jadi STIs muncul karena infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri ini meliputi gonorrea, sipilis, dan chlamydia. Nah, yang kedua ada infeksi virus, herpes genital, kutil genital, dan AIDS. Nah, perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Pemerkosaan merupakan sebuah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seseorang secara paksa dan tanpa izin. Yang pertama, death rape atau experience rape adalah aktivitas seksual yang bersifat memaksa, di mana korbannya adalah seorang yang sudah dikenal. Nah, yang kedua adalah mahasiswa tahun pertama lebih beresiko mengalami pengalaman seksual yang tidak diinginkan daripada mahasiswi tahun kedua. Karena kenapa? Karena tahun pertama banyak mahasiswi yang belum tahu lingkungannya. Jadi pada masa itu masa transisi antara ikut dengan pergaulan yang baik atau terjerumus dengan pergaulan yang buruk. Nah, yang ketiga, pelecehan seksual terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya atas individu lain secara seksual baik, secara non-kontak maupun secara fisik dan menghasilkan dampak psikologi yang serius pada korbannya. Fase-fase kognitif masa dewasa menurut Kak Warner Sage 1977, yang tahapan pertama yaitu mencari prestasi atau achieving stage. Nah, ini terjadi pada masa dewasa awal maksudnya. Nah, berkaitan dengan perencanaan di masa depan, karir, dan perolehan pengetahuan. Nah, sedangkan tahap yang kedua itu tanggung jawab atau responsibility stage. Ini dimulai sejak masa dewasa awal, terjadi ketika keluarga sudah terbentuk, pemenuhan kebutuhan, pasangan, dan turunan. Nah, jika yang ketiga adalah tahap eksekutif atau executive stage. Nah, ini terjadi pada masa dewasa madya. Individu bertanggung jawab terhadap sistem di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan keorganisasian atau lembaga. Nah, yang terakhir yaitu tahap reintegratif atau reintegrative stage yang terjadi pada masa dewasa akhir dan individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Jadi lebih akhirnya di masa akhir ini, di tahap reintegratif ini, lebih memfokuskan untuk dirinya sendiri, seperti itu.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pastika. Silakan. Ya, selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Tahap-tahap kognitif. Menurut Piaget, berpikir formal operasional seperti usia remaja, rentang usia 11-15 tahun, yaitu cara berpikir yang lebih logis, abstrak, dan idealistik. Namun, dari segi kuantitas, jumlah pengetahuan remaja sehingga mereka berpikir lebih sistematis dan terampil. Menurut para ahli perkembangan, idealisme dalam berpikir formal operasional digantikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis karena menghadapi paksaan realitas pekerjaan. Nah, menurut Perry, pemikiran di masa remaja yang absolut dan dualistik berubah menjadi pemikiran yang reflektif dan relativistik karena pengaruh kompleksitas budaya. Beberapa ahli mengusulkan adanya tahap kognitif kelima, yaitu pemikiran post, cara berpikir yang reflektif, realistis, pragmatis, dan bervariasi dalam memecahkan berbagai masalah. Teori perkembangan karir. Yang pertama, Developmental Theory of Career Choice. Menurut Ellie Ginsberg 1951 dan 1972, individu akan melalui 3 fase pilihan karir, yaitu yang satu angan-angan, sementara, dan realistis. Yang kedua yaitu the career self-concept theory. Menurut Donald Super, tahun 1967 dan 1976, konsep diri seseorang memainkan peran penting dalam pemilihan karir. Dan yang ketiga yaitu personality type theory. Menurut John Holland, tahun 1973 dan 1987. Nah, ini yaitu penting untuk mencocokkan kepribadian seorang individu dengan karir tertentu agar cocok dan sesuai dan senang dalam menjalankan pekerjaan. Next. Nah, perkembangan karir. Di akhir usia belasan hingga pertengahan 20-an, banyak individu yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan dan memulai sebuah karir. Di masa dewasa awal, mereka berusaha memulai dan meniti karirnya. Mereka mencari kestabilan karir awal di bidang tertentu, meningkatkan karir dan memperbaiki keadaan finansial. Nah, pengaruh kerja terhadap perkembangan dewasa awal, yaitu pekerjaan menegaskan seseorang secara mendasar dan merupakan salah satu aspek penting yang membentuk identitas seseorang. Sebagian besar individu menggunakan kurang lebih sepertiga kehidupannya untuk bekerja. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan akhir kata, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.